Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, great. I'm fine too. Okay, I hope all of you are fine and happy. Dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Selesai? Dan jangan lupa untuk presensi ya, silakan untuk memasukkan nama dan nomor absen kalian di bagian daftar kehadiran. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan alat tulis, kamus, dan buku bahasa Inggris kalian. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, apakah kalian masih ingat apa sih yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, good job dears. Kita sudah mempelajari tentang to be present, am, is, dan are. Nah anak-anak, kita kemarin mempelajari to be, am, is, dan are yang berpasangan dengan subjek pronoun. Dan ternyata pronoun itu tidak hanya terdiri dari subjek pronoun saja, tetapi ada beberapa jenis lain yang akan kita pelajari hari ini. Karena pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pronoun atau kata ganti. Dan kenapa sih kita harus mempelajari pronoun? Karena kita sering menggunakan kata ganti atau pronoun ini nih. Contohnya, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, Dina dan saya pergi ke sekolah. Kalimat yang kedua, kami naik sepeda. Nah, dengan adanya kata kami di situ, kita tidak perlu mengulang kata Dina dan saya karena sudah digantikan dengan pronoun kami atau we. Oleh karena itu, mari kita menyimak pembelajaran hari ini dengan semangat agar kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyimpulkan, mengidentifikasi, dan mengklarifikasi penggunaan pronoun terkait subject pronoun, object pronoun, dan possessive adjective. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyusun teks atau kalimat sederhana tentang penggunaan pronoun terkait subject pronoun, object pronoun, and possessive adjective. Dan materi hari ini adalah pronoun atau kata ganti. Contohnya kayak saya, kamu, kami, mereka, dan dia. Dan sebagai gambaran awal kita lihat contoh berikut ya. Di sini ada Bu Ani adalah guru bahasa Inggris. Dia tinggal di Purbalingga. Nah, kata dia di sini ini mengacu atau menggantikan kata Bu Ani. Dan dalam bahasa Inggrisnya adalah Mrs. Annie is English teacher. She lives in Purbalingga. And she refers to Mrs. Annie. Dan untuk contoh yang kedua, saya mempunyai seorang ayah. Saya sangat mencintai dia. Nah, dia di sini mengacu atau menggantikan kata ayah. Dan untuk bahasa Inggrisnya adalah I have a father. I really love him. Him refers to father. Dan bagaimana anak-anak? Kalian sudah mempunyai sedikit gambaran ya tentang pronoun atau kata ganti. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya ya. Nah langsung saja ke bagian pronoun. Jadi ada beberapa macam dari pronoun ya. Yang pertama adalah subject pronoun. Subject pronoun terdiri dari I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, dia untuk benda. Nah, bagaimana penggunaannya? Ini dia subjek atau subjective pronoun. Nah, I di sini digunakan untuk menggantikan kata saya. Kemudian you, kamu, atau kalian berarti yang diajak bicara ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah we atau kami. Ini digunakan untuk I and. Nah, diikuti dengan siapa? Contohnya nih, I and you, saya dan kamu. Bisa kita gantikan dengan pronoun we. Kemudian ada I and my friend, I and my own, dan lain sebagainya.
Kemudian ada pronoun they, mereka ini digunakan untuk menggantikan orang atau benda lebih dari satu. Contohnya Ina and Ani. Di sini ada Ina dan Ani ya, berarti lebih dari satu. Kemudian my brothers cats. Nah, untuk my brothers and cats ini adalah kata benda yang diakhiri dengan s yang menunjukkan bahwa kata benda tersebut jamak atau banyak. Jadi kita bisa menggantikannya dengan pronoun they. Dan selanjutnya she, dia perempuan, ini digunakan untuk menggantikan nama perempuan satu atau tunggal. Contohnya nama Ara, my mother, my sister. Nah, ini bisa digunakan dengan pronoun she. Dan selanjutnya ada he, ini untuk dia laki-laki. Ini untuk menggantikan nama laki-laki tunggal atau satu. Contohnya nama Al, my father, my uncle. Dan yang terakhir adalah subjective pronoun it. Ini digunakan untuk menggantikan benda tunggal atau satu. Contohnya nih, untuk menggantikan book, buku, chicken, ayam, plate, piring, dan lain sebagainya. Intinya adalah menggantikan benda tunggal. Dan untuk penggunaan subject pronoun dalam kalimat ini terletak di depan atau sebelum verb kata kerja atau auxiliary to be. Nah, contohnya nih, Mrs. Annie is English teacher. She lives in Purbalingga. Nah, she di sini refers to Mrs. Annie. Jadi she atau dia laki-laki di sini menggantikan Mrs. Annie. Ini terletak sebelum verb atau kata kerja lives. Dan untuk contoh yang kedua, Rani and Rara play a doll. Bla 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 are happy. Nah, titik-titik di sini diisi dengan kata ganti apa nih yang digunakan untuk menggantikan Rani and Rara. Oke, betul sekali anak-anak, awesome. Jadi Rani and Rara di sini bisa kita gantikan dengan subject pronoun they. Dan pronoun yang kedua adalah object pronoun. Ini jenisnya ada me untuk saya, you, kamu, us, kami atau kita, them, mereka, her, dia perempuan, him, dia laki-laki, dan it untuk dia benda. Dan objective pronoun ini penggunaannya terletak di belakang. Jadi setelah verb atau auxiliary. Jadi ini berbeda dengan subject pronoun ya. Kalau subject pronoun itu terletak di depan atau sebelum verb. Nah, perhatikan tabel berikut ini ya. Di sini ada penggunaan object pronoun. Di sini subjeknya adalah sama ya, Mrs. Roro, kemudian verbnya helps, dan diikuti oleh object pronoun. Di sini ada me, you, us, them, her, him, and it. Nah, untuk contohnya satu kalimat yang pertama ya, Mrs. Roro helps me. Berarti ini bisa kita artikan Ibu Roro membantu saya. Kemudian Mrs. Roro helps you. Ibu Roro membantu kamu dan seterusnya. Oke, kita lihat untuk contoh penggunaan dalam kalimat yang lain ya. Nah, di sini kalimat yang pertama, Mrs. Annie is English teacher. We love her. Dan her di sini refers to Mrs. Annie. Her di sini untuk menggantikan Mrs. Annie dan letaknya setelah verb atau kata kerja love. Untuk contoh yang kedua, the book is good. Danny lends bla 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 to me. Ini kalau diartikan buku itu bagus. Danny meminjamkannya padaku. Nah, titik-titik di sini kira-kira diisi dengan objek pronoun apa nih? Jika untuk menggantikan kata the book. Oke, amazing dears. Oke, jawabannya tepat sekali anak-anak. Jawabannya adalah object pronoun it. Karena di sini terletak setelah verb lends dan menggantikan the book yang merupakan kata benda tunggal. Dan sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke bagian possessive adjective. Jadi ini adalah kata ganti kepemilikan. Apa saja? Di sini ada my untuk pengganti saya, your, kamu, our, kami atau kita, their, mereka, her, dia untuk perempuan, has, dia untuk laki-laki, its, dia untuk benda.
Dan bagaimana penggunaan untuk possessive adjective? Jadi possessive adjective di sini terletak sebelum noun atau kata benda. Yuk perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada possessive adjective, noun, kemudian meaning atau artinya. Nah, untuk noun atau kata bendanya adalah bag atau tas, semuanya sama ya. Nah, contohnya nih, my bag berarti tas saya, your bag tas kamu, our bag tas kita, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk penggunaannya di kalimat atau dalam kalimat ini nih contohnya. Mrs. Annie has a son. His name is Andra. Nah, ini kalau diartikan, Bu Ani mempunyai seorang anak laki-laki. Namanya adalah Andra. Jadi his di sini refers to a son. His di sini adalah untuk menggantikan kata benda a son atau seorang anak laki-laki. Nah, kenapa kita menggunakan possessive pronoun his? Karena di sini a son, anak laki-laki, ini adalah dia laki-laki. Jadi kita harus menggunakan pronoun his. His name maksudnya adalah nama dia atau nama anak laki-lakinya. Dan supaya lebih jelas lagi, kita lihat ya contoh yang kedua. Arya and Ellie really loves blah 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 family. Dan ini artinya adalah Arya dan Ali benar-benar menyayangi titik-titik keluarga. Oh, berarti maksudnya adalah benar-benar menyayangi keluarga mereka atau keluarga Arya dan Ali. Oke anak-anak, silakan bisa ditebak kira-kira pronoun atau possessive adjective pronoun apa ini yang bisa kita gunakan untuk mengisi titik-titik berikut. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah their. Jadi Arya and Ali really loves their family. Arya dan Ali benar-benar menyayangi keluarga mereka. Their di sini adalah possessive adjective untuk menggantikan Arya dan Ali. Dan ini dia jenis pronoun yang terakhir, yaitu possessive pronoun. Ini adalah kata ganti kepemilikan atau kata ganti milik yang tidak diikuti dengan kata bendanya. Jadi berbeda dengan possessive adjective yang tadi ya. Kalau tadi possessive adjective itu harus diikuti dengan kata benda. Contohnya my book, buku saya. Nah, untuk possessive pronoun ini tidak perlu diikuti dengan kata benda. Apa saja jenisnya? Yang pertama ada mine, milik saya. Ini contohnya nih, it is mine. Itu milikku atau milik saya. Nah, kemudian yours, milik kamu. Contohnya I am yours. Saya milikmu. Jadi tidak perlu diikuti dengan kata benda. Nah, kalau ours, milik kita atau milik kami. Kemudian theirs, milik mereka. Hers, milik dia atau miliknya perempuan. Kemudian untuk his, milik dia atau miliknya laki-laki. Nah, itu dia penjelasan dari materi pronoun hari ini. Good students, is there any questions? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada penjelasan yang belum dipahami atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya di WA Group. Oke, jika tidak ada pertanyaan, lanjutkan dengan mencatat materi hari ini. Kemudian, silakan kerjakan assessment P14. Ada 10 pertanyaan dan kalian harus memilih pronoun yang sesuai untuk mengisi titik-titik dalam pertanyaan tersebut. Oke, awesome students. Have you finished it? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan assessmentnya? Great job, dears. Kalian semua sudah melakukan yang terbaik hari ini. Dari mendengarkan penjelasan, merespon dengan aktif sampai mengerjakan assessment dengan baik. Nah, saatnya kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari tadi? Iya, pronoun. Dan apa saja sih jenis pronoun yang sudah kita pelajari? Great job, students. Ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun.
Dan masih ingat ya, subject pronoun itu terletak di depan atau sebelum verb. Nah, subject pronoun ada I, you, we, they, she, he, it. Dan kemudian untuk object pronoun itu terletak di belakang atau setelah verb. Nah, ini ada me, you, us, them, her, him, it. Dan anak-anak untuk pronoun yang ketiga apa itu? Ya, betul sekali, ada possessive adjective. Ini adalah kata ganti kepemilikan yang diikuti dengan kata benda. Jadi di sini ada my, your, our, their, her, his, and its. Dan kemudian yang terakhir adalah possessive pronoun. Apa saja itu? Ya, betul sekali. Ada mine, yours, ours, theirs, hers, and his. Good, you are so amazing today. Dan untuk tugas hari ini, buatlah kalimat yang berisi tentang penggunaan pronoun minimal 5 kalimat. Kemudian baca dan rekam pekerjaan kalian tersebut dan kirimkan melalui chat WA grup bahasa Inggris. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya dan untuk contoh tugasnya akan Ibu kirim di WA grup ya. Then this is the end of our lesson today. Demikian pembelajaran hari ini. If you have any questions, you can ask me in WA group. Jadi jika kalian mempunyai pertanyaan, silakan bertanya di WA group atau di GCR. Oke students, tetap semangat untuk belajar. Ingat, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Tetap belajar dan kerjakan tugas tepat waktu agar mendapat nilai yang maksimal. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan ya. Thank you for your attention and participation today. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. See you next week.